Halo semuanya, para calon teknisi jaringan masa depan. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan sama-sama bongkar tuntas ya, dasar-dasar dari teknologi jaringan nirkabel. Ini penting banget. Ini materi fundamental yang wajib kalian kuasai buat jadi profesional di bidang teknik komputer dan jaringan. Coba deh, kita renungin sebentar. Pas kalian lagi asik streaming video, main game online, atau scroll-scroll media sosial, semua data itu kan melesat gitu aja dari router ke HP kalian. Nggak ada kabelnya sama sekali. Ini tuh bukan sulap, bukan sihir, tapi ini teknologi canggih yang bakal kita bedah bareng-bareng. Udah siap? Oke, ayo kita mulai. Oke, pertama-tama kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Gimana ceritanya internet bisa ada tanpa kabel? Jawabannya itu ada di sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada di sekeliling kita setiap saat. Jadi gini, jaringan nirkabel itu intinya adalah cara komputer ngobrol satu sama lain tanpa kabel. Nah, daripada lewat kabel tembaga atau fiber optik, data yang kita kirim itu diubah jadi sinyal, terus ibaratnya ditembakkan lewat gelombang elektromagnetik. Mirip banget sama stasiun radio yang nyiarin musik ke radio kita di rumah. Bedanya, yang dikirim ini bukan lagu, tapi ya itu paket-paket data internet. Nah, yang keren banget dari teknologi nirkabel ini adalah skalanya. Fleksibel banget. Mulai dari yang skalanya personal banget, kayak nyambungin mouse ke laptop pakai Bluetooth, itu kan cuma beberapa meter aja ya. Kita sebutnya Personal Area Network atau PAN, sampai ke skala yang bisa menghubungkan seluruh dunia. Dan gambar ini nunjukin skalanya dengan jelas banget. Di kiri, itu ada yang namanya Metropolitan Area Network atau MAN. Ini bisa nyambungin beberapa gedung dalam satu kota. Contohnya antar gedung fakultas di satu area kampus gitu. Terus, lihat yang di kanan. Itu Wide Area Network atau WAN. Jangkauannya bisa antar negara bahkan antar benua, pakai bantuan satelit. Kerennya, semua ini tanpa kabel. Oke, kita udah paham data bisa terbang lewat gelombang. Tapi ada pertanyaan baru nih. Gimana caranya laptop merek X bisa nyambung sama router merek Y? Kok bisa gitu? Jawabannya simpel. Karena mereka semua ngomong pakai bahasa yang sama. Nah, bahasa apa itu? Yuk kita cari tahu. Bahasa universal ini namanya standar IEEE 802.11. Nah, IEEE ini singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Itu adalah organisasi global yang bikin aturan mainnya. Jadi, setiap perangkat yang mau pasang logo Wi-Fi, ya wajib hukumnya patuh sama aturan ini. Inilah yang bikin semua perangkat kita bisa nyambung satu sama lain tanpa masalah. Di tabel ini, kita bisa lihat evolusinya. Gak usah pusing sama nama teknisnya, kayak 802.11n ya. Kita fokus aja ke nama bekennya. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6. Lihat deh kolom kecepatan maksimalnya. Lonjakannya drastis banget. Dari 600 megabit per detik di Wi-Fi 4, tahu-tahu jadi 11 gigabit per detik di Wi-Fi 6. Gila kan? Terus, perhatiin juga kolom frekuensi. Ada dua jalan tol utama nih yang dipakai, 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, soal milih di antara dua jalan tol ini adalah salah satu keputusan paling penting yang bakal sering kalian ambil sebagai teknisi jaringan. Ini soal strategi. Kalian lagi butuh kecepatan super ngebut atau jangkauan yang super jauh. Jadi, ini dia pilihannya. Frekuensi 2,4 GHz itu ibaratnya mobil off-road. Jangkauannya jauh, jago banget nembus halangan kayak tembok tebal. Tapi ya jalannya lebih pelan. Dan jalurnya itu sering macet. Soalnya banyak perangkat lain kayak microwave, telepon nirkabel, bluetooth, semua pakai jalur ini. Nah, sebaliknya, 5 GHz itu kayak mobil Formula 1. Super kencang, jalurnya lebih lebar dan sepi. Tapi, dia ini nggak jago nembus halangan dan jarak jangkauannya juga lebih pendek. Kutipan ini ngejelasin alasan fisik di baliknya. Biar gampang, bayangin gini aja, gelombang 5 GHz itu getarannya cepat banget dan rapat-rapat, makanya dia bisa bawa data lebih banyak. Tapi ya itu, karena terlalu rapat, dia jadi gampang mental atau kepantul pas kena tembok. Beda sama gelombang 2,4 GHz yang lebih renggang, jadi dia lebih gampang buat nyelip atau merayap ngelewatin halangan. Jadi kuncinya ada di fisika gelombangnya itu sendiri. Oke, sekarang challenge buat kalian. Bayangin kalian dapat proyek masang Wi-Fi di sekolah kalian. Gedungnya itu penuh sama sekat dan tembok beton yang tebal-tebal. Nah, biar sinyalnya bisa nyampe ke setiap sudut kelas, frekuensi mana yang bakal kalian utamain? Si mobil off-road 2,4 GHz yang jago nembus tembok? Atau si mobil F1 5 GHz yang super kencang tapi gampang kehalang? Coba dipikirin ya. Ini tipe-tipe masalah nyata yang bakal kalian hadapi nanti di dunia kerja. Oke, teorinya udah dapet, sekarang kita geser ke bagian prakteknya. Emangnya,
Apa aja sih batu bata atau komponen yang kita butuhin buat ngebangun sebuah jaringan nirkabel? Nah, gambar ini ngasih kita gambaran besarnya. Lihat deh, di tengah itu ada router nirkabel yang jadi jantungnya. Dia nyambung ke internet, terus tugasnya nyebarin sinyal Wi-Fi ke sekitarnya. Sinyal inilah yang ditangkap sama macam-macam perangkat, laptop, HP, bahkan PC yang dipasangin adapter. Semuanya jadi terhubung dalam satu ekosistem yang sama. Oke, kita bedah jadi 3 komponen utama ya. Pertama, ada access point atau AP. Gampangnya, anggap aja ini murni pemancar sinyal. Tugas dia cuma satu, nyebarin Wi-Fi. Kedua, wireless router. Nah, ini yang biasanya ada di rumah kita. Dia lebih pintar dari AP. Selain nyebarin sinyal, dia juga jadi polisi lalu lintas yang ngatur data sekaligus ngehubungin kita ke internet. Terakhir, ada wireless adapter atau NIC. Ini adalah penerima sinyalnya. Gunanya buat perangkat yang dari sananya belum punya Wi-Fi, misalnya PC desktop jadul. Merancang jaringan itu bukan cuma sekedar pasang alat terus beres. Lokasi itu sangat-sangat menentukan. Kalau di dalam ruangan atau indoor, kayak di koridor sekolah, tantangannya adalah gimana caranya sinyal bisa nembus banyak tembok. Tapi kalau buat di luar ruangan atau outdoor, kayak di lapangan upacara, tantangannya beda lagi. Kita butuh jangkauan yang super luas dan perangkatnya juga harus tahan banting sama panas dan hujan. Ini 2 skenario yang butuh perencanaan yang benar-benar beda. Kalian harus tahu, bidang yang kalian geluti ini tuh nggak pernah diem. Teknologi ini lari terus. Apa yang kita anggap canggih hari ini, besok bisa jadi udah standar. Coba yuk kita intip sedikit kemana arah teknologi ini di masa depan. Coba lihat lonjakan kecepatannya. Dari yang hitungannya megabit per detik, sekarang udah main di kelas gigabit per detik. Dan lihat apa yang bakal datang, Wi-Fi 7. Kecepatannya diprediksi bisa nyentuh 46 gigabit per detik. Wow, ini bukan lagi sekedar nambah kecepatan, ini udah lompatan kuantum. Kecepatan segini tuh bakal membuka banyak banget kemungkinan baru yang sekarang mungkin belum kita bayangin. Terus mungkin ada yang nanya, buat apa sih kecepatan segila itu? Jawabannya, karena masa depan itu adalah tentang miliaran perangkat yang saling terhubung. Mulai dari mobil pinter, lampu di rumah, sampai sensor-sensor di pabrik. Konsep ini yang kita sebut Internet of Things atau IoT. Nah, semua perangkat ini butuh koneksi yang super cepat dan stabil. Dan Wi-Fi generasi baru bareng sama 5G, merekalah yang akan jadi tulang punggungnya. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kalian. Kalian adalah generasi yang akan membangun infrastruktur untuk dunia yang serba terhubung ini. Dengan semua bekal dasar yang udah kita bahas barusan, mulai dari gelombang radio, standar IEEE, sampai milifrekuensi, gimana kalian akan merancang jaringan untuk sekolah, kantor, atau bahkan kota pintar di masa depan? Inilah tantangan kalian. Selamat belajar dan selamat berkarya.